Kami kembali hadir dalam Suara Konstitusi kerjasama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, APHMK DPD Jawa Tengah dan Universitas 11 Maret Surakarta. Dan tema kita kesempatan kali ini adalah partai politik sebagai pilar demokrasi. Dan ternyata yang ada di ruangan Mangkunegaran Executive Lounge Pusdiklat UNS ini banyak yang ingin berpartisipasi, sehingga saya cut dulu pertanyaan untuk Pak Arief. Mau silakan yang ingin berpartisipasi, mungkin bisa disebutkan nama, silakan. Nama saya Sabto. Silakan kameranya. Nama saya Sabto, alumni UNS juga. Ya, silakan Pak Sabto. Satu hal yang saya cermati di sini adalah bagaimana saya pikir konflik internal partai itu akan memicu masalah yang lebih besar, yaitu disintegrasi bangsa. Ya. Tanpa terlepas dari dua hal tersebut, saya berpikirnya bahwa politik dibangun atas politik will penguasa pada saat itu. Melihat dari pernyataan Pak Arief Saudi bahwasanya sunatullah, sebuah sunatullah ketika politik itu mesti ada konflik. Itu ada sunatullah. Saya meyakini itu benar. Untuk Bu Magdalena sendiri, dia berharap dengan tolak ukur konstitusi bagaimana membangun konstitusi untuk mengatur negara sebagai pengatur berdasarkan konstitusi. Artinya di sini harus ada semacam sistem pengaturan untuk internal negara berposisi sebagai pengatur. Itu artinya bisa melakukan manajemen yang baik terhadap semua konflik negara ini, termasuk dalam internal partai. Makanya itu kita harus kerucutkan, kalau saya boleh menyatakan, kita harus kerucutkan masalah itu, bagaimana kita kembali kepada yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu pengatur konstitusi di negara ini sebagai pengawal. Baik, Bapak tadi siapa? Saya Pak Sabto, Pak. Pak Sabto ya. Pak Sabto, berarti Anda menginginkan ada keterlibatan negara, begitu, untuk melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas partai politik, begitu ya Pak? Benar. Campur tangan negara sangat diharapkan. Ini sebuah challenge untuk negara, bagaimana mengatasi konflik yang ada di internalnya. Artinya dia negara sebagai pengawal, penjaga, dan pelaksana konstitusi, bisa masuk ke semua ranah kenegaraan dia itu. Saya seperti itu. Berarti kalau menurut Pak Sabto ini harapannya negara bisa turut campur untuk ngurusi persoalan di tubuh internal parpol. Apakah nanti nggak ngerasa bahwa itu intervensi? Maksud saya gini. Turut campurnya dalam artian adanya suatu aturan. Iya. Aturan yang untuk memperkecil untuk skala konfliknya itu. Ya, bagaimana kita masuk kewenangan negara sebagai kewenangan negara utuh gitu. Baik, gitu. Luar biasa. Jadi diharapkan negara ikut mengatur bagaimana kalau ada muncul konflik internal ya. Sementara ini tidak hanya diserahkan kepada Mahkamah Parpol, kurang cukup ya Pak ya. Tapi harus ada mekanisme lain, regulasi lain yang mengatur sampai mengerucut bagaimana menyelesaikan persoalan di tubuh internal Parpol gitu. Baik, selanjutnya silahkan dari audiens yang ada di sini yang ingin memberikan feedback atau komentar terkait dengan tema kita kali ini. Silahkan, dari mana Ibu? Baik, terima kasih Ibu Suni. Saya Bu Erna, saya salah satu penggiat dari Pusdem Tanas juga, begitu. Sesuai dengan tema kita kaitannya dengan partai politik sebagai pilar demokrasi, ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arief. Kalau tadi pertanyaannya dalam tataran teori begitu, nah sekarang saya ingin mempertanyakan pada Pak Arief yang kaitannya dengan tataran praktis begitu. Tadi kaitannya teori-teori tentang manajemen konflik dan sebagainya sudah disampaikan oleh Bu Madalina dan juga Pak Agus. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah dari partai politik Pak Arief sendiri, strategi konsolidasi partai secara internal yang sudah diterapkan selama ini seperti apa? Itu yang pertama. Kedua, tadi sesuai dengan tema kita kaitannya dengan partai politik sebagai pilar demokrasi, bahwa kalau kita meminjam istilah di bukunya Robert Dahl begitu, ada beberapa macam parameter demokrasi, bahwa demokrasi tidak hanya bisa dilihat dari segi prosedural, tetapi banyak sekali parameter untuk melihat demokrasi dalam tataran substansial. Kalau kita mau mengatakan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi, tentu yang harus dikuatkan adalah fungsi partai politik
terutama dalam hal pendidikan politik bagi warga negara. Kalau tadi mengatakan bahwa jangan sampai ada money politik, kemudian kalau sekarang maraknya adalah politik pencitraan begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan juga kepada dari partai P3 tadi adalah bahwa seperti apa fungsi partai politik yang selama ini sudah dilakukan dalam tataran praktis kaitannya dengan pendidikan politik bagi warga negara, bahwa nanti pemilih itu tidak hanya perilaku memilihnya tadi berkaitan dengan money politik, kemudian berkaitan dengan politik pencitraan, tetapi rasional choice, perilaku pemilih kita sudah menjadi rasional choice. Dengan adanya rasional choice tadi, maka pilar demokrasi akan tercapai. Begitu. Baik, terima kasih Bu Suni. Baik, terima kasih Bu Erna. Nanti akan dijawab oleh Pak Arif, tapi mungkin masih ada yang ingin memberikan komentar, silahkan Ibu, dari mana langsung saja. Terima kasih Bu Suni, saya Aminah, saya adalah salah satu anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jadi saya di sini mungkin bisa bertanya, bisa berkomentar. Mungkin di dalam tataran demokrasi itu pemilih untuk menjaring anggota partai politik dari pemilihan umum itu apakah mungkin kesalahan sistem yang dipakai? Artinya begini, seperti Pak Kukoh katakan tadi, kita pakai suara terbanyak, ya one vote one man. Itu apakah kesalahannya di situ? Karena begini, pemilih itu pokoknya kalau suara terbanyak ya suara terbanyak, lebih satu itulah ya sudah yang sudah dianggap sebagai suara terbanyak. Sedangkan para pemilih itu terdiri dari beberapa yang berbeda-beda. Apakah sama suara seorang profesor doktor dengan seorang tukang pemungut sampah? Nah ini loh, apakah ini yang kemudian itu menjadi penyebab sering terjadinya konflik intern di dalam tubuh partai? Itu aja. Makasih Bu Suni.